Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Perjumpaan yang dapat membuat si epilepsi dapat disembuhkan. Salam saudaraku, kisah ini dicatat oleh 3 penulis Injil sinoptik dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21, Markus 9 ayat 14 sampai 29 dan Lukas 9 ayat 37 sampai 43. Sementara Petrus, Yohanes, dan Yakobus berada di atas gunung menyaksikan transfigurasi Tuhan Yesus, di bawah para murid yang lain menghadapi masalah. Seorang laki-laki membawa anaknya yang sakit ayan kepada para murid Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Sakit ayan atau epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf otak. Gangguan otak ini dapat menimbulkan perilaku yang tidak terkendali seperti kejang dan kehilangan kesadaran. Apakah ayan atau epilepsi bisa disembuhkan? Menurut klikdokter.com, penyakit epilepsi tidak dapat disembuhkan. Sampai saat ini belum ada cara atau obat khusus yang diketahui dapat menyembuhkan epilepsi secara total. Kini sudah tersedia banyak perawatan untuk mengendalikan gejala epilepsi. Kemungkinan gejala epilepsi dapat dihindari oleh pasien. Kuncinya adalah dengan mengontrolnya melalui pengobatan rutin dan konsisten. Ayan atau epilepsi tidak bisa sembuh total, tapi bisa dikontrol. Penderita penyakit ayan atau epilepsi sangat menderita karena sewaktu-waktu penyakitnya bisa kambuh di tempat yang tidak dia duga. Dia akan mengalami kejang dan tidak sadarkan diri. Akan sangat berbahaya bila ketika kambuh terjadi di dekat air atau api. Anak dari bapak tersebut sudah menderita ayan sejak masa kecilnya. Melihat penderitaan anaknya, bapak itu berusaha mencari kesembuhan untuk anaknya dan dia mencari Tuhan Yesus. Namun saat itu Tuhan Yesus dan ketiga muridnya yang lain tidak ada di tempat. Hanya 9 murid Tuhan Yesus dan mereka tidak dapat menolong atau menyembuhkan anaknya. Karena itu ketika dia melihat Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali lagi kepada murid-murid yang lain, dia datang mendapatkan Tuhan Yesus dan menyembah sambil berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Tuhan Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawa anak tersebut kepada Tuhan Yesus. Waktu roh itu melihat Tuhan Yesus,
anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedangkan mulutnya berbusa. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawab bapaknya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Tuhan Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera bapak anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Anak itu sembuh dan Tuhan Yesus mengembalikannya kepada bapaknya. Saudara, penyakit ayan atau epilepsi yang sampai hari ini belum diketemukan obat untuk menyembuhkannya secara total. Namun Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anak yang sakit ayan itu. Bukan sekedar ayan, tetapi ada roh jahat yang merasuki dirinya. Bisa kita bayangkan betapa bahagianya hati bapak itu. Anak laki satu-satunya telah sembuh. Anak laki satu-satunya kini telah memiliki masa depan yang indah. Diperlukan iman yang teguh untuk mendapatkan mujizat Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apapun saat ini yang menjadi beban hidup kita, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, miliki iman yang penuh kepada Tuhan. Tuhan berkuasa menolong hidup kita. Dia sanggup mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengar kisah yang luar biasa, bagaimana Tuhan menyembuhkan anak yang mengalami sakit yang tidak tersembuhkan sampai hari ini. Namun Engkau berkuasa menyembuhkannya, bahkan membebaskan anak itu dari roh yang telah mengikatnya selama ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Karena itu Tuhan, kami mau terus percaya penuh kepada Tuhan, dan kami mau pegang kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dan segala beban persoalan kami kepada Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya, hanya perlukan percaya penuh kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati.